Air matamu bukan air mata yang menyejukkan, ditulis oleh Rasto di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kadang kita tidak bisa selalu bersikap idealis dalam arti mempertahankan prinsip-prinsip yang mengedepankan pandangan ego kita. Bukan berarti kita memilih sikap inkonsisten. Terlebih menjadi seorang hipokrit yang tidak memiliki ketaatan pada prinsip yang menjadi asas ideologi pemahaman. Sebab konsistensi bukanlah sikap kesetiaan pada diksi, narasi, atau strategi, atau sekedar gimmick, karena hal itu merupakan teknis, bukan substansi. Esensinya terletak pada apa yang mendasari tujuan, bagaimana memperjuangkan dan seperti apa cara yang dipilih untuk mewujudkan. Tentu saja populisme harus menjadi dasar tindakan, bukan dalam arti menghalalkan segala cara yang mengorbankan kepentingan umum masyarakat. Hal inilah yang dipahami penulis sebagai sikap konsisten dalam bertindak, yaitu konsisten yang menjadikan pengabdian sebagai garis perjuangan, membela kepentingan masyarakat sebagai orientasi, mengamati dan menganalisa dinamika dari konstelasi politik yang mutakhir seperti saat ini. Manuver yang dilakukan partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu mengisyaratkan bahwa partai ini sedang berupaya memformulasikan kekuatannya melalui cara mengeksploitasi sejauh mana kesetiaan dan kecintaan masyarakat yang menjadi simpatisannya. Sayangnya, apa yang dilakukan tidak mencerminkan di mana aspirasi masyarakat sebagai sasaran yang dituju. PDI Perjuangan sebagai partai yang kuat karena dukungan masyarakat seolah sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang masyarakat yang telah menjadikannya sebagai partai besar. Hal ini dapat dilihat bagaimana partai itu berusaha secara masif menjadikan Puan Maharani sebagai figur yang akan dijagokan sebagai bakal calon pada pertarungan Pilpres yang akan datang. Tentu saja kemasyhuran menyeruak di benak banyak masyarakat karena sosok Puan Maharani bukanlah figur yang mumpuni dan membumi. Dalam arti Puan Maharani bukanlah tokoh yang memenuhi ekspektasi yang diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan yang mampu meneruskan dan mewujudkan program nawacita, yaitu 9 agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Cukup beralasan jika yang disebutkan di atas merupakan barometer yang pada akhirnya melahirkan keraguan masyarakat sebagai basis pendukung militan partai Wong Cilik itu. Hal ini disebabkan penilaian masyarakat yang mengungkapkan bahwa Puan Maharani bukanlah seseorang yang bisa dikatakan sudah teruji sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat. Puan bukanlah sosok pemimpin yang menguasai medan dan teruji di lapangan. Sebagai tokoh politik seharusnya Puan lebih meningkatkan lagi kontinuitasnya bersama rakyat, bukan hanya memasang baliho di pinggir jalan, mengingat Puan bukanlah artis yang sedang mempromosikan produk kosmetik, sebuah cara kadaluarsa yang sama sekali tak menggugah selera. Bermaksud meraih simpati malah semakin membuat masyarakat antipati, apalagi dilakukan di tengah pandemi seperti saat ini. Jika PDI Perjuangan sebagai partai tetap memaksakan diri mempertahankan egosetarianisnya dengan mengusung Puan Maharani sebagai figur yang akan diusung, sama artinya PDI Perjuangan sedang membuat lubang untuk dirinya sendiri. Harus disadari oleh PDI Perjuangan, masyarakat sebagai vote getter amat sangat menentukan kepada siapa pilihan yang akan dijatuhkan. Kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan sangat dipengaruhi oleh siapa dan bagaimana figur yang diusung, bukan pada partai yang menjadi pendukung. Hal inilah yang semestinya disadari baik oleh elit partai maupun PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Masyarakat sudah mendapatkan siapa figur yang paling pantas menjadi pengganti Jokowi. Dan sebetulnya hal ini lebih menguntungkan karena pilihan masyarakat sudah jatuh kepada kader PDI Perjuangan itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo, seorang marhaenis dan kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Ketua Umum Partai Megawati sejak masih menjadi aktivis mahasiswa. Dan pengabdian dirinya sebagai seorang gubernur selama 2 periode cukup mengharumkan PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki basis massa mayoritas. Jika kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya oleh PDI Perjuangan, sama artinya PDI Perjuangan melakukan kesalahan besar. Beberapa pandangan itu adalah: pertama, PDI Perjuangan telah mencampakkan kader terbaiknya yang tak perlu diragukan loyalitasnya. Kedua, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang tinggi dan dalam setiap survei grafiknya selalu meningkat. Hal ini merupakan buah kedekatannya dengan masyarakat yang dipimpinnya, dan sekarang masyarakat luas mulai akrab dengan nama Ganjar Pranowo. Ketiga, sikap elit dan kader senior partai telah bersikap tidak populis dengan mendiskreditkan Ganjar Pranowo sebagai sesama kader yang sepantasnya dapat bersikap egaliter dan utilitarianis. Keempat, sehubungan dengan poin di atas, bukan hal yang tidak mungkin sikap kurang memanusiakan ini akan disikapi secara frontal oleh Ganjar Pranowo dengan menerima pinangan partai lain yang memang sudah menargetkan Ganjar sebagai figur yang dianggap sangat memenuhi kriteria yang diharapkan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dan
dan agenda nawacita pemerintahan saat ini. Disinilah pergolakan pemikiran akan terjadi dalam diri seorang Ganjar Pranowo antara kesadaran ideologis yang berorientasi pada pengabdian dengan loyalitas yang telah diberikan kepada partai namun telah bersikap tidak fair atas dirinya. Disinilah seorang Ganjar harus menentukan pilihan, mengabdi kepada kepentingan partai atau menjadikan pengabdian terhadap bangsa dan negara sebagai kepentingan yang jelas jauh lebih besar sebagai pilihan. Saat ini baru Ganjar Pranowo lah yang bisa dikatakan memiliki kans yang sangat luas untuk menggantikan Jokowi. Di samping kemampuannya dalam mengelola pemerintahan dan konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, pada titik inilah muncul pertanyaan, apakah mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara yang dapat diembannya sebagai sikap aplikatif pengabdian merupakan sikap inkonsisten? Apakah menjadi petugas partai yang cenderung memaksakan kehendak segelintir partai jauh lebih bisa dikatakan konsisten, sementara PDI Perjuangan sebagai partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan malah ikut-ikutan latah mengkritik pemerintah? Apakah bisa air mata Megawati menghapus sikap anak buahnya yang telah berbuat tidak patut dengan menyalahgunakan pemerintah? Akhirnya penulis memiliki kesimpulan, tidak selamanya partai dapat diharapkan menjadi pembela orang yang didukungnya, apalagi konsisten membela kepentingan masyarakat. Yang dibela partai hanyalah kepentingan kelompoknya semata. Air matamu bukan mata air yang menyejukkan. Bagaimana menurut Anda? Saham Bukalapak anjlok di bawah harga IPO karena Jokowi ditanggung investor retail. Ditulis oleh Jaya Wijaya Wijaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Entah apa yang ada di pikiran pemain saham retail ketika membeli saham Bukalapak. Dilihat dari data fundamental saja, harga saham Bukalapak memiliki nilai PBV atau Price to Book Ratio sekitar 53,2. Artinya, harga saham Bukalapak saat ini 53 kali lipat lebih mahal dari harga wajarnya. Memang kita tidak bisa mengambil kesimpulan prematur hanya dari data ini, karena kadang ada saham yang nilai PBV cukup tinggi, namun harga sahamnya tetap naik. Tapi ya kalau sampai 53,2 sih jujur saja jauh kata dari undervalue. Dan bagi penganut value investing jelas akan menghindari saham jenis ini. Selain nilai PBV, Bukalapak juga selama bertahun-tahun selalu merugi. Terlihat dari data cash flow dan net profit yang selalu minus. Hal ini diperparah dengan lilitan hutang yang menjerat Bukalapak. Di samping banyaknya gugatan kepada perusahaan ini, dari segi penguasaan pasar e-commerce, Bukalapak kini tertinggal dari dua pesaingnya yaitu Shopee dan Tokopedia yang bergiliran menguasai pasar tiap kuartal. Memang hal ini sudah mulai terasa sebelum CEO mereka Zaki terkena kasus karena menyebarkan hoax untuk menyerang Jokowi. Mungkin yang ada di pikiran Zaki saat itu, siapa tahu dengan menggait pemilih Prabowo yang anti Jokowi bisa meningkatkan pangsa pasar Bukalapak. Sebuah keputusan yang sangat bodoh, mengingat biarpun pendukung Prabowo alias kampret saat itu kompak membenci Jokowi, tapi secara finansial orang per orang mereka rata-rata bukan orang yang berada. OKOC, 212 Mart, boykot Sari Roti, dan Traveloka adalah bukti kegagalan anti Jokowi ketika dihadapkan dengan aksi yang berkaitan soal ekonomi. Kita juga tidak lupa bagaimana film Hanum Rais tetap kalah jauh dari film tentang Ahok walaupun sudah promosi kepada anti Jokowi. Sampai ada promo buy one get one tetap tidak laku. Oke lah kalau soal mengumpulkan sumbangan mereka kompak, tapi kan kalau sumbangan sifatnya seikhlasnya dan patungan, masa mau beli di Bukalapak harus patungan dulu dan harganya seikhlasnya? Kalaupun dikumpulkan sumbangan seperti kepada Palestina, berapa sih paling terkumpul? Jelas nggak akan sampai triliunan untuk menutupi hutang Bukalapak. Jadi, dari segi fundamental penulis tidak melihat bahwa saham Bukalapak adalah saham yang wajib jadi incaran. Tapi bagaimanapun tentu tidak semua orang berpikiran sama seperti penulis. Setidaknya, ada beberapa tipe pemain saham yang akan membeli saham Bukalapak. Pertama adalah pemain saham yang hobi mengincar saham-saham IPO. Tapi perlu diingat, kalau tidak semua orang bisa mendapatkan saham tepat saat IPO, kebanyakan pasti pemain besar yang mempunyai koneksi ke share register yang mendapatkan saham harga IPO dalam jumlah banyak. Kedua adalah pemain saham yang menganggap kalau saham ini seperti judi, siapa tahu dapat jackpot. Kalau rugi biasanya mereka sudah siap dengan kerugian yang akan diderita. Jenis ini tidak banyak karena pada dasarnya pemain saham maunya cuan terus dan tidak siap untuk rugi. Jenis ini selalu bermain di saham-saham gorengan
dan memiliki volatilitas yang tinggi. Semakin volatil maka sensasinya semakin dapat. Ketiga jelas adalah bandar alias tukang goreng saham biar harganya naik dan turun dengan tajam. Mereka punya tim di media sosial alias buzzer untuk menciptakan suatu sentimen terhadap saham tertentu. Biasanya mereka sudah memiliki suatu saham dalam jumlah banyak. Dalam hal Bukalapak yang selalu merugi, sangat mungkin mereka adalah investor lama yang mempersiapkan escape plan dari Bukalapak, termasuk pendiri Bukalapak si Zaki. Keempat adalah investor retail bodoh. Inilah tipe pemain saham yang ikut-ikutan, gampang kena hasut untuk membeli saham tertentu. Banyak dari mereka adalah kaum berbahan yang mengira dengan membeli saham maka auto kaya dan auto sultan. Ketika melihat harga suatu saham naik tajam, tanpa pikir panjang mereka langsung membelinya. Tidak tahu harga saat mereka membeli adalah pucuk pohon cempaka. Akhirnya saham yang mereka beli nyangkut. Dalam kasus Bukalapak, kegagalan hutang Bukalapak bahkan blunder yang dilakukan Zaki, semua seperti ditimpakan kepada investor retail ini. Sedangkan Zaki dan investor lama sepertinya sudah bebas dari kerugian yang mereka alami, bahkan untung karena penjualan saham Bukalapak sejak IPO bisa dibilang sukses sampai Zaki masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Sebagai penutup, penulis sarankan kepada yang nyangkut, jika ada keajaiban harga naik lagi maka segera jual saham Bukalapak. Jangan sampai karma Jokowi kepada Zaki si lupa bapak ditanggung oleh kalian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?